Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Dalam video ini, kita akan mencoba untuk mengenal sedikit teori-teori dasar mengenai warna. Waktu SD atau SMP, mungkin kalian pernah belajar bagaimana sih mata kita bisa melihat suatu benda. Ada yang masih ingat? Secara sederhana, cahaya mengenai suatu benda. Kemudian, cahaya itu dipantulkan dan masuk ke dalam mata kita. Di dalam mata kita ada sebuah bagian yang menerima cahaya tersebut. Namanya retina. Nah, retina ini fungsinya menerima cahaya tersebut yang biasanya membentuk bayangan dari objek dalam bentuk terbalik. Belum tentu bayangan dirimu ya. Di dalam retina ini terdapat juga banyak saraf optik yang terhubung ke otak. Nantinya, bayangan yang diterima oleh retina ini dikirim dari mata ke otak. Bukan dari mata ke hati ya. Nanti kayak lagu. Dari mata. Informasi yang dikirimkan oleh saraf optik ini kemudian akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengenali benda apa sih yang sebenarnya sedang kita lihat saat ini. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, ada bagian yang belum tersampaikan dengan detail. Bagaimana mata kita bisa menerima warna dan bagaimana kemudian informasi warna ini dikirimkan ke otak melalui saraf optik. Pertama, kalian perlu untuk mengetahui lebih dahulu bahwa penampang retina dapat dibagi menjadi dua area, yaitu area dalam yang disebut fovea dan area luar yang disebut periferal. Area fovea sangat baik dalam membedakan pola atau bentuk, sedangkan area periferal sangat baik dalam mendeteksi gerakan. Selain memiliki dua penampang, retina juga memiliki dua jenis sel yang berfungsi untuk menerima cahaya. Sel tersebut adalah sel kerucut dan sel batang. Sel kerucut bekerja dengan baik ketika cahaya yang masuk ke dalam mata memiliki intensitas yang tinggi. Sedangkan sel batang bekerja dengan baik ketika cahaya yang masuk ke dalam mata memiliki intensitas rendah. Nah, sel kerucut inilah yang memiliki andil besar dalam membedakan warna. Di dalam retina kita sendiri, sel kerucut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Sel kerucut merah, sel kerucut hijau, dan sel kerucut biru. Dari keseluruhan sel kerucut yang ada di retina kita, 64%-nya merupakan sel kerucut merah. 32%-nya merupakan sel kerucut hijau. Sedangkan 4% sisanya merupakan sel kerucut biru. Sel kerucut merah dan sel kerucut hijau banyak tersebar di area fovea retina kita. Sedangkan sel kerucut biru lebih banyak tersebar di area periferal kita. Itulah sebabnya mengapa kita sebenarnya hampir buta atau hampir sulit membedakan warna biru. Atau dalam kasus lainnya, ketika kita bertambah tua, maka kita akan sulit membedakan antara warna hijau dengan warna biru. Jika kalian ingat, sebuah cahaya putih sebenarnya tersusun atas 7 cahaya yang memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, mulai dari merah sampai ungu. Namun demikian, sensitivitas sel kerucut yang dimiliki setiap orang bisa berbeda-beda. Itulah sebabnya sebuah warna yang sama mungkin saja dilihat sedikit berbeda oleh orang yang berbeda. Dan itu juga menjadi sebab mengapa perbendaharaan warna seseorang bisa lebih banyak daripada orang yang lain. Secara statistik, wanita umumnya memiliki perbendaharaan warna yang lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki umumnya mengenal warna yang lebih simpel, misalnya merah, merah tua, dan merah muda. Sedangkan perempuan
mereka bisa mengenal warna merah yang lebih banyak lagi. Misalnya, merah marun, merah crimson, bahkan merah putih. Tentu saja, apa yang saya sampaikan tadi hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki gangguan di matanya. Bagi orang-orang tertentu, terdapat gangguan pada sel kerucut mereka. Akibatnya, ada warna-warna tertentu yang tidak bisa diterima oleh sel kerucut mereka. Ini menyebabkan orang tersebut mengalami buta warna. Setelah saya menjelaskan mengenai proses mata kita membedakan warna, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih warna tersebut tercipta. Berdasarkan teori warna, ada 3 parameter yang nantinya menentukan warna apa yang akan terbentuk. Ketiga variabel tersebut adalah hue, saturation, dan value. Sedikit intermezzo, bagi kalian yang selama ini membaca hue sebagai hue, coba pikirkan, apakah selama ini kalian membaca value sebagai value? Lu pikir hue siapa? Nah, apa perbedaan antara hue, saturation, dan value? Akan kita jelaskan sekarang. Secara sederhana, hue sebenarnya adalah warna yang pertama kali kita sebutkan ketika kita melihat sebuah warna. Sebagai contoh, coba kita lihat gelas ini. Warna apa yang terpikirkan oleh kalian ketika melihat gelas ini untuk pertama kalinya? Betul, warna merah. Berarti hue dasar dari gelas ini adalah merah. Bagaimana dengan bolpen ini? Apa warna yang pertama kali kalian lihat ketika melihat bolpen ini? Betul, warna hijau. Artinya, hue dasar dari bolpen ini adalah hijau. Secara umum, hue bergerak dari warna merah menuju warna ungu dalam bentuk perbedaan panjang gelombang. Di dalam aplikasi, umumnya penentuan hue ditentukan dengan memilih angka dari 0 sampai 360. Namun, sebuah warna tidak cukup hanya didefinisikan berdasarkan hue saja. Masih ada 2 parameter yang lain, yaitu saturation dan value. Saturation secara definisi sebenarnya menentukan tingkat kepekatan atau tingkat kemurnian dari sebuah hue. Semakin tinggi suatu nilai saturation, maka semakin pekat atau murni nilai hue dari warna tersebut. Jika nilai saturation semakin turun, maka kemurnian warna juga akan semakin hilang. Ini seperti kita menambahkan semakin banyak warna grey atau warna abu ke dalam hue tersebut. Analoginya kurang lebih seperti ketika kita membeli cat. Aslinya, cat yang kita beli memiliki warna yang pekat. Namun, semakin banyak air yang kita tambahkan ke dalam cat itu, maka kepekatan warna akan semakin turun. Nah, cat yang kita beli tersebut merepresentasikan hue, sedangkan air yang kita masukkan merepresentasikan saturation. Untuk lebih jelasnya, silakan melihat gambar berikut ini. Dari gambar tersebut terlihat jelas, ketika saturationnya turun, maka otomatis warna akan berubah menjadi abu, hitam, atau putih. Sedangkan ketika saturationnya dinaikkan, maka akan muncul hue yang berwarna-warni mulai dari merah menuju ungu. Dengan kata lain, sebuah warna yang seolah-olah terlihat hitam, bisa saja warna tersebut memiliki hue merah, tetapi saturationnya diturunkan menjadi 0. Terakhir, untuk value, secara definisi, value menentukan banyaknya cahaya yang ada di dalam warna tersebut. Semakin tinggi suatu value, maka otomatis semakin banyak cahaya di dalam warna itu. Sehingga jelas, warna akan semakin terang.
Sebaliknya, semakin sedikit value dari sebuah warna, otomatis semakin sedikit cahaya dalam warna tersebut, sehingga warna tersebut akan semakin gelap. Analoginya seperti sebuah warna yang kita taruh dalam ruangan yang cahayanya sangat terang. Dalam kasus ini, warna yang kita lihat akan berubah seolah-olah menjadi putih, saking terangnya. Sebaliknya, jika sebuah warna kita taruh dalam suatu ruangan yang sangat gelap, maka otomatis warna tersebut seolah-olah menjadi hitam karena tidak ada cahaya. Dalam prakteknya, ada 3 jenis value yang bisa digunakan, yaitu tint, tone, dan shade. Secara singkat, tint berarti kita mengatur berapa banyak jumlah cahaya putih di dalam sebuah warna. Tone berarti kita mengatur berapa banyak jumlah cahaya abu di dalam sebuah warna. Terakhir, shades berarti kita mengatur berapa banyak jumlah cahaya hitam di dalam sebuah warna. Baik saturation dan value sama-sama kita atur menggunakan angka 0 sampai 1 atau menggunakan angka 0% sampai 100%. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait teori warna. Perlu diingat, warna yang kita lihat sebenarnya secara umum diatur menggunakan 3 parameter, yaitu hue, saturation, dan value. Sekian dari saya, terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.